Ya, kekuatan mental seperti itu, keberanian juga dari para pemain mengeksekusi penalti yang kita lihat begitu mulus, walaupun memang juga ada sempat yang bisa ditepis oleh kiper Jangbom, Bung Toel. Iya, itu yang saya anggap heroik ya. Keseluruhan itu kan heroik, dramatis. Tapi dramatis itu kan heroik itu butuh mentalitas. Mentalitas itu yang luar biasa. Dan yang menggembirakan, Pak Marji tadi bilang terima kasih buat klub Liga 1. Kenapa ini penting? Supaya tim nasional itu tidak terpisah dari football family. Supaya kelihatan ada sinerginya, ada chemistry-nya. Karena apa? Karena situasi bisa menjadi buruk ketika atmosfer bola itu terbelah. Itu kan nggak bagus. Sepak bola mempersatukan. Siapapun yang ada di dalam tim nasional itu unit yang bisa mempersatukan. Nilai olahraganya, nilai sepak bolanya kan unity, respect gitu loh. Jadi saya senang Pak Marji bilang terima kasih buat klub Liga 1. Karena itu prosesnya, itu kronologisnya sampai bisa TC di Dubai, bisa jalan sesuai jadwal. Tapi saya berharap Coach Sinteyong bicara itu juga, mengucapkan terima kasih juga. Dan ini akan sangat merangkul, menyentuh pelaku-pelaku bola. Apa pentingnya Bung Toel, Coach Sinteyong menyampaikan itu? Saya dengar dari pelaku-pelaku bola. Mereka bicara, kalau mereka nggak speak up karena mereka menjaga situasi, karena mereka pelaku bola, karena mereka melihat tim nasional gitu loh. Apa yang mereka omongkan atau ceritakan ke Bung Toel? Mereka takut terganggu dengan isu misalnya kalau mereka bicara kritis dianggap anti naturalisasi, anti Sinteyong, lokal pride dan sebagainya, mereka terganggu gitu loh. Jadi kalau di momentum ini ada ucapan terima kasih saja, itu akan mempersatukan. Tidak akan merendahkan siapapun dan akan lebih menunjukkan kebesaran Sinteyong. Oke. Karena proses itu paling tidak ya kalau momentum. Yang tanggal 30 Maret itu Sabtu. Pak Marji sudah berucap sebagai manajer. Kita dengar tadi Pak Marji. Saya mencatat itu. Dan saya berterima kasih. Karena yang saya mau rasakan adalah tim nasionalnya. Indonesianya gitu loh. Dan di bawah itu bukan mereka nggak perhatian. Tapi mereka serba ragu. Dengan judgement-judgement yang terjadi di media sosial. Mengenai hal ini menarik, kalau Bang Ege mungkin atau nanti setelah itu Coach Yassin juga bisa berikan pandangan. Ya, yang pertama memang tidak mudah ya kalau kondisi sudah seperti ini. Jadi kan ada dua bagian. Bagian itu progres apa yang sedang terjadi pada saat ini. Kita akui kan ini penampilan kelas dunia. Saya kebetulan melihat 3 pertandingan sebelum yang tadi malam jauh lebih dramatis. Nah, pada bagian ini kita tahu hasilnya seperti ini. Ada kenaikan ranking FIFA, kemudian kita kemarin lolos ya Piala Asia sampai keluar dari grup. U23 ini selangkah kaki sudah menuju ke Olimpiade, setidaknya nanti harus lawan Guinea pada 9 Mei di Tokyo misalnya untuk bisa ke sana. Nah, tetapi pada bagian yang lain kan ada beberapa bagian dari pembinaan sepak bola kita. Seperti tadi, ini adalah prestasi. Berapa banyak piala yang Anda bawa pulang, berapa ranking yang bisa naik di bawahnya. Tentunya kompetisi yang berjalan dengan baik. Di kompetisi ini kan ada sedikit masalah juga kan. Dan banyak mungkin ya. Salah satunya misalnya kita penonton away aja nggak bisa, itu kan agak susah membayangkan di seluruh dunia nonton bola tapi yang away nggak bisa nonton. Itu berarti kan ada masalah di situ. Nah, tetapi pada bagian bawahnya kemudian EPA itu ya, bagaimana pembinaan development. Nah, tapi yang mau saya katakan, orang bisa melihat induktif atau deduktif. Bangsa Indonesia sedang butuh nih proses induktif untuk melihat prestasi-prestasi yang sedang disajikan oleh Sintayong. Tapi dalam konteks terima kasih, saya rasa kalau di lapangan biasanya kan Sintayongnya datang tuh dengan pemain. Nah, karena perlu sekali ya seperti yang Pak Sumarji tahu, itu Stadion Abdullah bin Khalifa itu stadion seperti stadion punya kita tuh. Di sana kita sering menang, stadion bersahabat dengan kita, setidaknya ada 5.000 orang yang datang. Tapi kan Anda bisa bayangkan, itu harus diucapkan terima kasih. Struits sendiri mengatakan kan, ini saya bertanding seperti di depan 10.000. Pada football family karena di situ sekali lagi ada duta besar kita Ridwan Hasan, Ali Muqtado misalnya dari KBRI yang selalu mengurus itu. Kemudian ini teman-teman dari Garuda Qatar ini ya, ada Dadan, Vidi, Afif, Sudirman, itu semua sudah berapa kali coba? Ini saya sudah 3 kali nih. Betul. 1, 2, 3, sudah 4 kali. Masih lagi akan ada tanggal 29 dan kemudian tanggal
Saya berharap Tanggal tanggal 3. 2 ya? Saya Oh, berharap tanggal tanggal 3. 3. Karena kalau tanggal 2 itu untuk Tiga Liga empat. 3. gitu Baik, ya. Tapi baik, kalau baik. tanggal 3 itu untuk perebutan 1 Final. dan 2. Iya, Ya, baik. ya. Coach Justin, punya catatan apa juga mengenai hal ini? Kemenangan dari Timnas U23, keberhasilan membuat rekor ataupun juga sejarah tersendiri, ini bisa menjadi momen pemersatu juga antara mungkin Timnas dengan Coach Sinteyongnya, dengan para pelatih ataupun juga komponen-komponen unsur-unsur yang ada di liga kompetisi bola kita, Coach Justin. Saya nggak setuju yang dikatakan Towel ya harus berterima kasih. Ini bukan politik, bukan protokoler dan lain-lainnya. Saya yakin klub profesional berjiwa besar dan sangat mengapresiasi yang dilakukan oleh Sintayong tanpa harus ada ucapan terima kasih. Tugas Sintayong itu adalah membuat tim ini hebat. Itu demi kepentingan kita semua, termasuk kepentingan klub. Karena kalau pemainnya main bagus, klubnya pun juga naik. Jadi untuk saya itu formalitas yang hanya buang-buang waktu. Biarlah Sintayong fokus ke timnasnya sendiri. Dan saya yakin klub-klub yang tidak diberikan terima kasih juga sadar kok bahwa mereka punya kontribusi, bahwa semua jajaran timnas juga pasti berterima kasih terhadap kontribusi ini. Jadi justru kalau saya bilang lupakanlah formalitas itu, biar pemain dan Sintayong bahkan Pak Sumarji fokus kepada sisa pertandingan yang masih berjalan. Baik. Nah, kalau setelah mereka nanti pulang mau kumpul terima kasih bla bla, ya itu terserah lah. Baik, tapi Coach, kalau tadi dari cerita Bung Towel adalah banyak ternyata Ya. mungkin omongan di belakang yang tidak mengemuka karena ada ketidakberanian dari para entah itu pengurus atau siapapun lah orang-orang yang terlibat dalam kompetisi kita yang mungkin merasa kurang dirangkul oleh timnas, merasa kurang dirangkul oleh Coach Sinteyong dan membutuhkan itu. Bagaimana Coach melihatnya? Bukankah ini momen yang baik? Tidak menilai seperti itu? Enggak. Sintayong bukan di-hire untuk membuat semua pihak happy. Sintayong di-hire adalah membuat timnas berprestasi. Bahwa ada suara-suara, kalau kita bicara banyak, parameternya apa? Kemarin saya diskusi dengan Towel bilang masalah local pride dan lain-lain itu ada terbelah. Oke? Dukung naturalisasi atau tidak. Saya katakan, emang berapa persen sih? Untuk saya 99% mendukung diaspora, hanya 1% yang tidak mendukung, dan that's okay. Mungkin termasuk Towel dalam 1% itu dan teman-temannya, but that's okay, nggak ada masalah, sama sekali nggak ada masalah dengan itu. Tapi jangan dibilang kalau ada perpecahan ini hal-hal yang sama sekali tidak penting, dan tolonglah termasuk untuk semua insan, jangan bahas-bahas yang nggak penting. Marilah kita beri dukungan, nggak usah bahas yang bisa membuat diskusi-diskusi yang nggak penting. Yang penting sekarang adalah bagaimana kita membukukan satu kemenangan lagi agar kita masuk ke Olimpiade. Masalah itu setelah kita masuk ke Olimpiade, mau diskusi dengan apa-apa, Pak Sumarji siap kok. Pak Sumarji siap untuk berterima kasih atas nama timnas kepada semua insan yang dibutuhkan. Ya, jadi biarkan Sintayong dan pemain-pemain fokus ke pertandingan. Karena kelihatannya gampang, ini nggak gampang. Justru the last step ini yang menjadi beban berat. Di sini kita akan diuji apakah bisa atau tidak. Dan saya yakin kita bisa kalau mindset kita benar.